Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbil salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, kita setiap saat selalu berganti pakaian, berganti baju, berganti celana, berganti sarung, berganti kebaya. Namun ada satu pakaian yang kita tidak pernah pikirkan dan tidak pernah kita ingin membeli, padahal pakaian itu pasti akan kita kenakan, pasti akan kita pakai, yaitu kain kafan. Kadang-kadang kita mendengar kata kain kafan sudah berasumsi yang lain-lain. Saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari kain kafan. Bagi sebagian mereka, mungkin aku hanya selembar kain putih tak berharga. Kuakui, hargaku tak seberapa dibandingkan pakaian-pakaian mewahnya. Tapi mereka lupa, akulah yang akan menutup aurat ketika tubuh mereka tak lagi berdaya. Bagi sebagian mereka, mungkin aku hanya sekian meter kain menakutkan yang identik dengan kematian. Tapi tak mengapa. Tak jarang banyak yang bergidik ketika melihatku. Mereka hanya sedang lupa bahwa akulah pelindung pertama dari cacing dan makhluk tanah yang akan memakan tubuh mati mereka. Iya, bagi sebagian mereka aku tak pernah akan dilirik untuk dijadikan muhasabah agar jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Aku tahu mereka hanya tak sadar bahwa akulah sejatinya penasihat terbaik. Tahukah engkau mengapa? Sebab tak ada yang mampu menghalangi ajal sudah berada di depan wajah. Tak peduli seberapa pun cantik dan tampanmu. Tak peduli
berapa banyak harta kekayaanmu, tak peduli sepopuler apa dirimu, tak peduli betapa tingginya pangkatmu, tak peduli siapapun kamu, akulah yang akan menjadi pakaian terakhirmu, bukan pakaian-pakaian mahal hasil kreasi desainer ternama. Oh iya, jangan lupa, kalau ingin membeli baju usahakan yang harganya jangan melebihi hargaku. Ingatlah, bersamakulah kamu akan menghampiri azab atau nikmat kubur. Jadi tolong jangan lupakan aku, duhai sahabat sejatiku. Jadikan aku dan lubang kubur sebagai bahan renungan. Sebab cepat atau lambat aku akan membalut tubuhmu dengan rapat. Kafan itu tak bersaku. Kita tak bisa masukkan uang serupiah pun untuk pembekalan. Karena ketika meninggal nanti, Allah tak melihat berapa banyak harta kita, melainkan hanya melihat apa yang pernah kita berikan. Kafan itu tak berwarna-warni. Tak dapat kita fashionkan ketika kelak tubuh kita terbujur kaku tanpa daya. Karena ketika meninggal nanti, Allah tak menilai seberapa indah dan mahal pakaian duniawi kita. Yang kita kenakan tetap kain putih, murah, dan dijahit dengan tangan. Kafan itu tak memiliki tutorial, tak butuh kreativitas ketika dikenakan. Karena ketika meninggal nanti, Allah tak menilai keren atau tidak seorang manusia ketika memakainya. Pada akhirnya, pakaian takwa manusia bukanlah karya desainer ternama, tapi secarik kain putih polos tanpa warna. Kain kafan itu putih warnanya, seperti harapan kita semua. Semoga telah putih hatinya dan khilaf dari dosa, agar kelak pantas untuk masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Kain kafan itu sama bagi semua manusia, sama harganya, sama warnanya, sama cara pemakaiannya. Tak bisa kita selipkan apa-apa di dalamnya, menutupi sekujur tubuh dari kaki hingga kepala. Lalu, masihkah adakah rasa angkuh dalam diri kita? Mengapakah kita lebih mulia, baik dan benar daripada orang lain? Lalu sudah sampai mana persiapan kita menyambut kepastian itu? Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Inilah kain yang akan kita kenakan. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita bakal mengenakan pakaian yang selama ini tidak pernah kita kenakan, yaitu kain kafan. Kita menyadari semua orang pasti meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Jumat ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari darinya, dia pasti menemui kalian.
Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang kalian kerjakan. Kita sering lari dari kematian. Misalnya ketika kita sakit, kita berusaha berobat. Ketika kita beraktivitas, kita hati-hati. Jangan sampai kita tiba-tiba meninggal dunia. Semua aktivitas seakan-akan kita itu melarikan diri dari kematian. Menghindari kematian. Bahkan konon ada orang-orang luar negeri yang membuat gedung pendem, membuat ruang kaca yang maksudnya dia menghindar dari kematian. Supaya malaikat Israel tidak masuk, ya. Tapi ingat, sekalipun kita lari dari kematian, kematian itu akan datang menjemput kita. Fa innahu mulaqikum. Maut akan menjumpai kalian. Kita akan dikembalikan kepada zat yang menguasai alam gaib dan alam nyata. Kemudian kita akan diberi berita, diberi kabar apa-apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Karena tugas manusia adalah beribadah, mengabdi. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali supaya mereka itu beribadah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, baik dan buruk, akan diwartakan, akan diberitakan, sehingga kita tahu. Tentu kalau kita banyak perbuatan yang baik, akan berbahagia ke surga. Dan ketika perbuatan kita selama hidup ini durhaka menentang Allah, tentunya akan dibawa ke neraka. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang artinya wallahu alam bi muradih, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi siapapun yang bernyawa, manusia, hewan apapun, pasti akan dha'iqatul maut, nyicipi mati. Nyicipi maut. Dan setelah mati itulah kita akan diberikan ajrun, ujur, ganjaran-ganjaran yang telah kita lakukan. Apabila kita terhindar dari neraka, kemudian bisa masuk surga, faqad faz, kita beruntung. Oleh karena itu kita harus mengetahui betul, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia yang kita sering menyangka kekal abadi, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang langgeng, ternyata tidak. Mataul ghurur, hanya permainan belaka, hanya tipu daya belaka. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ketika masih diberi kesempatan untuk hidup, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kelak kita tidak menyesal. Karena setelah kita meninggal dunia, kita tidak bakal lagi menemukan dunia, tetapi hanya dua, surga atau neraka. Selanjutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Sekali lagi, setiap yang bernyawa akan meninggal dunia, akan mati,
Dan kematian ini, ya, sebelum kita meninggal dunia, kita akan diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, supaya kita konsisten menjadi umat yang baik, menjadi hamba yang baik. Dan kita ingat kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua, ya aku, ya kamu, semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi. Nah, sehingga sekali lagi kita harus betul-betul mencermati hidup kita ini. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Karena andai kata kita tidak memanfaatkan hidup ini dengan baik, tidak ada waktu lagi. Sebab setelah dunia ini kiamat, tidak ada lagi kehidupan dunia. Hanya dua tempat, yaitu surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sajziz syakirin." Yang artinya kurang lebih wallahu alam bisawab, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kita akan dipenuhi kebutuhan kita selama di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu bagaimana persiapan kita menjelang kematian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi sekali lagi, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita. Kemanapun kita bersembunyi, kematian akan menjemput kita. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita umpetan dimanapun, di gedung yang kokoh, gedung pendem sekalipun, maka maut akan menjemput kita. Jadi kematian itulah pasti, tidak bisa tidak akan kita alami. Semua makhluk akan mengalaminya. Oleh karena itu, sekali lagi, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita bersiap-siap membawa bekal. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih, Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktunya ditetapkan. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kita ini tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Semua pasti akan mengalami kematian. Dan sekali lagi, kita harus bersiap-siap, kita berusaha, mati kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetap iman, tetap Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan. Itu yang kita harapkan. Tidak ada harapan lain kecuali husnul khatimah. Nah, untuk menuju ke sana, tentu kita punya persiapan-persiapan. Menyiapkan diri, ibarat kita akan melakukan perjalanan panjang. Kita pergi haji saja, persiapannya luar biasa. Persiapan biaya, persiapan kesehatan, persiapan perbekalan. Apalagi ini, kita akan menuju alam akhirat, alam yang butuh perjalanan yang jauh, butuh bekal yang banyak. Tentu kita harus menyiapkan bekal yang cukup, bahkan lebih. Di mana kita menyiapkan? Ya di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat untuk persiapan di alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah sawah ladang, arena untuk menuju akhirat. Sukses dan tidaknya kehidupan di akhirat sangat bergantung sukses dan tidaknya kehidupan di dunia. Kita bersyukur diberi kesempatan, kita diberi peringatan, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita, ada yang sudah mendahului kita. Di sini kita jadikan peringatan, jadikan mau'idah, wa kafa bil mauti wa'idon, kata Nabi, bahwa kematian cukup sebagai peringatan, cukup sebagai mau'idah bagi kita sekalian. Kita bersyukur ketika melihat teman kita yang seumuran misalnya sudah meninggal dunia. Nah, ini peringatan bagi kita, bagaimana sisa hidup kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bahwa kesempatan yang diberikan kepada manusia ini tidak sama. Bisa juga orang yang sakit-sakitan, sudah sepuh, tidak meninggal, orang mati-mati saja itu. Tapi juga banyak, masih muda, tiba-tiba meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu bisa mendadak, bisa proses sakit. Nah di sini kita harus merenung ketika ada orang meninggal dunia mendadak. Misalnya masih mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada kecelakaan, kemudian meninggal. Ini mendadak. Nah kita persiapkan, kita harus berusaha berhati-hati supaya hidup kita ini selalu selamat. Maka jangan lupa, sepanjang aktivitas kita manfaatkan dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pun naik sepeda motor, naik mobil dan sebagainya, terus berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sehingga ketika dipanggil Allah dalam keadaan masih ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati tanpa Islam. Jangan pernah kamu mati tanpa bawa bekal untuk akhirat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk bekal, menyiapkan bekal. An Ibni Umar qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayul mu'minina afdal
Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa'il mu'mina aqyas. Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, dia berkata, saya pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang yang datang dari kaum Ansor memberikan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, wahai Kanjeng Nabi, siapakah orang mukmin yang mulia itu, yang utama itu? Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, etikanya baik, baik untuk dirinya, baik untuk sama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada alam lingkungan ini. Orang itu tidak marem, tanya lagi, fa'ayul mu'mina aqyas. Kemudian orang yang paling cerdas itu bagaimana? Orang yang hidup di dunia, orang yang paling cerdas, paling tahu. Nabi menjawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang selalu ingat kematian. Ingat pada kematian. Dan wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Setelah ingat kematian dia bersiap-siap, menyiapkan diri, melakukan aktivitas agar tidak hanya mengingat Allah saja, tidak hanya mengingat kematian saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya, yaitu berusaha menyiapkan dengan amal ibadah yang baik, berusaha meninggalkan semua larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Itulah orang yang al-aqyas, orang yang cerdik, orang yang beruntung. Nah, dengan demikian maka ini merupakan salah satu persiapan sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bagian lain Nabi Muhammad juga bersabda yang berbunyi setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita berusaha menjadi aqyas, orang yang cerdik, orang yang cerdas dalam menyikapi hidup di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz manittaba nafsahu hawaha wa tamana Allah. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, yaitu orang yang rendah diri, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian ini. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Jadi kita harus jadi orang cerdik, yaitu orang yang selalu beramal baik. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tidak hanya beramal baik, kemudian kita juga harus menyiapkan hal-hal sebagai bekal sangu. Ini orang yang cerdik. Sedangkan al-ajiz, orang yang lemah, yaitu orang yang hidupnya selalu menurut hawa nafsunya. Hawa nafsu ini maksudnya hawa nafsu yang buruk. Sebab banyak orang ketika memahami hawa nafsu dianggap semuanya buruk. Padahal orang itu perlu nafsu. Tidak mungkin hidup ini yang tanpa nafsu. Ada nafsu yang baik, nafsu yang tidak baik. Kita butuh nafsu makan.
Kita butuh nafsu cari duit, kita butuh nafsu untuk sehat, itu nafsu juga. Jadi tidak semua nafsu itu buruk. Nah, yang dilarang adalah nafsu yang buruk. Kalau kita mengikuti nafsu yang buruk, ini yang tidak baik. Sehingga dikatakan orang yang lemah dalam hidup ini hanya berangan-angan tentang Allah saja, tidak pernah pingin menjumpai Allah, rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha beramal baik, menabung amal yang baik sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan walau yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, ingin ketemu Allah, ingin sowan pada Allah, maka sebelum sowan falyamal amalan sholihan, kita beramal yang soleh, berbuat yang baik. Semua yang diperintahkan kita kerjakan, semua yang dilarang kita tinggalkan. Dan walau syirik bi ibadati rabbih ahadan, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan belum tentu kita mengambil Tuhan selain Allah, bisa juga ketika kita mengabaikan panggilan Allah, kita mementingkan dunia, itu pun kategori kita bersekutu. Misalnya kita terus bekerja, Allah memanggil kita lewat azannya, kita abai, kita lalai. Ini berarti kita mementingkan dunia, mentuhankan harta benda. Ini hati-hati. Nah, orang yang bisa meninggalkan itu semua, concern dalam amal baik, maka orang tersebut akan berjumpa kepada Allah SWT dengan perjumpaan yang luar biasa. Imam Sahal At-Tustari berkata, al-amalu soleh makana khalian riya muqaidan bis sunnah. Nah, di dalam beramal ini, sekali lagi, amal kita landasi keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus manteleng semua aktivitas hidup ini semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata aku abdikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian lain, Imam Baghawi berkata, qala Mu'ad, al-amalu sholih alladhi fihi arba'atu asya, al-ilmu wan niyat wa sabru wal ikhlas. Mu'ad berkata bahwa amal soleh dibutuhkan 4 hal, yaitu harus berilmu. Ngamal itu harus pakai ilmu. Jangan sampai amal tanpa ilmu. Kalau amal tanpa ilmu ibarat pohon tak berbuah, tak ada buahnya. Yang kedua, punya niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar. Sabar menghadapi musibah, sabar mendapat kebahagiaan. Jadi apapun keadaannya, kita harus sabar. Sabar dicoba, sabar mendapat kemudahan, ya. Sabar mendapat bala. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bagian lain Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Qalu walau anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa an yamadani Allah bi fadlin wa rahmatin fasyaddidu wa qaribu. Kita memang harus beramal, beribadah, tapi itu bukan satu-satunya
yang akan membawa kita mendapat rahmat Allah, anugerah Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, aku ya tidak akan masuk surga karena amalmu. Jadi yang masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi semata-mata karena fadilah Allah, rahmat Allah, keanugerah Allah, kasih sayang Allah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita siapkan hidup kita ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemirsa mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa daitana ila siratikal mustaqim, ahli bi mina jami'a ma fasada wa tahir bihi minna ma darbatan. Allahumma asrah bil Qur'an adim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa hasin bi akhlaqana wa wasi bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wa najah wa sihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.